warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustadz Ujang Taufik dari Pondok Pesantren At-Taufiqiyah. Alhamdulillah, Pondok Pesantren At-Taufiqiyah berdiri sejak tahun 2012 di atas lahan kurang lebih seluas 190 meter persegi yang beralamatkan di Desa Tambakan, Kampung Cicepot, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Dan alhamdulillah di Pondok Pesantren At-Taufiqiyah kami juga alhamdulillah sudah mempunyai 2 asrama, yaitu 1 asrama putra dan 1 asrama putri, juga mempunyai ruang belajar 4 ruangan dan 1 aula besar untuk perkumpulan atau ngaji bersama. Dan kami ini di sini juga dibantu oleh 6 orang ustadz, alhamdulillah semuanya alumni pondok pesantren yang sudah terkenal termasyhur di Jawa Barat ini. Dan juga kami alhamdulillah dihuni pesantren At-Taufiqiyah dihuni oleh 70 santri. Dan di sini kitab-kitab yang dikaji itu seperti umumnya pesantren yang lain, yaitu kitab-kitab salafiyah, kitab-kitab ulama terdahulu, yaitu kitab tauhid, kitab fikih, kitab tasawuf, dan juga kitab nahwu dan shorof. Dan di sini juga kami alhamdulillah di samping melaksanakan pembinaan terhadap santri, pembinaan terhadap umat, dan juga kami ini di sini melaksanakan kegiatan ekonomi untuk menopang kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan di pesantren. Dan kami terinspirasi bahwa pesantren ini harus mempunyai perekonomian, harus mempunyai pemasukan, harus mempunyai penghasilan. Karena pesantren kami ini tidak dipungut biaya, hanya dipungut beras saja. Nah, kami berinisiatif bagaimana caranya pesantren mempunyai perekonomian, pesantren mempunyai income untuk proses kegiatan di pesantren. Dan di sini kami alhamdulillah bersama pengurus yang lain mempunyai satu ide, yaitu mengolah olahan buah nanas. Karena di sini alhamdulillah di Tambakan ini penghasil nanas lahnya, Tambakan, Tambak Mekar, dan juga desa yang lainnya khususnya di Kecamatan Jalan Cagak ini penghasil nanas. Nah, kami di sini mempunyai ide, mempunyai inisiatif bagaimana nanas ini supaya lebih menarik, lebih berharga, lebih mempunyai nilai ekonomi, lebih untuk dikenal oleh masyarakat yang lainnya. Makanya kami punya inisiatif, ya sudahlah nanas ini diolah menjadi dodol nanas ya seperti ini. Yang kedua, kami punya inspirasi bahwa di samping santri itu bisa ngaji, santri itu juga harus bisa melakukan kegiatan ekonomi, harus bisa menghasilkan lah gitu. Jadi punya penghasilan, jadi menghapus dari masyarakat santri ini supaya hanya bisa ngaji saja, tidak bisa ekonomi. Dan untuk kegiatan proses pembuatan dodol nanas ini dari mulai pemetikan buah itu kami dipetik dari kebun sendiri, walaupun tidak luas ya ada lah. Kalau kebunnya kalau ada nanasnya kami petik di kebun, tapi kalau belum berbuah maka kami membeli di masyarakat. Setelah nanasnya terkumpul, lalu kami proses yang pertama yaitu pengupasan buah nanas. Dikupas sampai bersih, kotoran-kotoran yang hitamnya itu dihilangkan. Setelah dikupas, dicuci bersih, kemudian nanas ini di blender supaya hasilnya halus. Setelah di blender, dibuang kalau orang Sunda bilang diperas, dibuang airnya sedikit, dimasukkan ke dalam wajan, dicampur dengan bahan-bahan yang lain, yaitu ketan, tepung ketan, gula pasir, santan, dan juga pewangi. Nah, kalau masalah rasa, kalau ingin rasa dodol nanasnya ini original, segar, asam dan segar, maka gulanya dikurangi. Kalau ingin rasanya lebih manis, berarti gulanya harus ditingkatkan, ditambah, gulanya diperbanyak. Dan kalau ingin lebih gurih lagi, itu berarti santannya yang harus diperbanyak. Nah, dan untuk setelah dipasak, dimatang di dalam wajan, dipindahkan ke baki, dipindahkan ke dalam baki,
itu dibentuk di dalam baki. Nanti setelah dingin baru melakukan pembungkusan pengemasan kecil. Setelah pengemasan kecil ini dimasukkan ke dalam dus ya seperti ini, dimasukkan ke dalam dus yang seperti ini, terlihatnya rapi gitu. Dan untuk proses pembuatan dodol nanas ini kami melakukan kegiatan bersama masyarakat, juga santri dan juga alumni. Dan kami juga membuat ide ini dari karena masyarakat di sini banyak yang mengolah dari olahan nanas, kami juga tertarik untuk melaksanakan, kami juga tertarik untuk mengolah nanas menjadi lebih baik. Dan untuk masalah pemasaran, alhamdulillah pemasaran di sini yang pertama pasaran adalah di lingkungan pesantren dan di lingkungan masyarakat, di lingkungan pesantren dan masyarakat, dan juga orang tua santri yang berkunjung ke pondok, maka kami diharuskan membeli dodol itu. Dan juga kami memasukkan ke jongko-jongko. Di jongko-jongko yang ada sekitar sepanjang jalur Jalan Cagak ini, produk kami alhamdulillah sudah masuk. Dan juga dimasukkan ke grosir-grosir di pasar-pasar. Dan alhamdulillah juga dodol nanas ini sudah masuk ke pesantren-pesantren yang lain. Cuman kegiatan produksinya masih terbatas. Karena kami dilakukan produksi itu masih dalam bentuk manual. Dari mulai pengupasan, mulai pemblenderan, pengolahan, pengemasan sampai di kardus seperti ini, itu semuanya manual. Nah, kami juga masih mempunyai kendala. Yang pertama di dalam masalah modal, kedua karyawan tetap, yang ketiga masalah pemasaran. Maka dari itu kami berharap kalau ada bantuan kucuran dana dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, ini kami akan membuat yaitu tempat produksinya, ya saungnya lah gitu ya, dapurnya, dapur dodol nanasnya, juga alat-alat untuk produksinya seperti blendernya diperbanyak, dan juga ini untuk mengolahnya juga pakai mesin kalau bisa ya, dan untuk penetapan karyawan-karyawan yang tetap, dan untuk memperluas jangkauan pemasaran. Maka dari itu kami berharap kepada pemerintah Jawa Barat memohon bantuannya untuk melaksanakan kegiatan ekonomi pondok pesantren supaya pesantren kami ini mandiri, pesantren kami ini mempunyai penghasilan, pesantren kami ini mempunyai income, tidak mengandalkan dari santri saja atau pemberian dari yang lainnya. Rupanya ya itu yang saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.